Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Syahroni Mancing. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu alat-alat saya. Jadi di sini kalau menurut saya sih, mancing ikan emas itu nggak ribet. Banyak yang teman-teman lain itu bilang kalau mancing ikan emas itu ribet. Gimana ribetnya ya? Dari faktor umpan, terus senar, pelampung mungkin kan. Tapi kalau menurut saya sih mancing ikan emas itu nggak ribet kalau kita udah terbiasa ya. Oke, di sini saya akan memperkenalkan joran yang saya pakai itu joran murah-murah saja, nggak perlu mahal-mahal, yang penting kita bisa strike. Yang pertama saya menggunakan joran Pioneer. Ini cukup murah, ini di bawah 200 harganya. Kalau di tempat teman-teman mungkin nggak tahu harganya berapa kan. Kalau di sini kebanyakan online sih harganya itu di bawah 200. Terus saya juga pakai reel Fugu Ryu 2 yang murah-murah aja, yang penting kita bisa strike lah, bisa merasakan strike. Saya pakai yang 1000. Dan untuk senarnya saya pakai senar owner ya, senar owner. Senar ini diameternya 0,16 yang saya pakai. Ini benar-benar kecil. Tapi kalau untuk mancing sih belum pernah sih, namanya putus belum pernah. Ya, tergantung kita lah, kalau kita mainin biringnya kemungkinan putus itu kecil, tapi kalau kita kencengin biringnya kemungkinan putus lebih besar. Oke, sekian itu saja untuk perkenalan alat saya untuk memancing. Mungkin teman-teman yang yang sering zong terus mancing cuma dapat 1, cuma dapat 2, 3, terus teman-teman pengen dapat banyak, itu ada triknya dalam memancing ikan emas. Sebenarnya nggak ribet, cukup mudah sih. Oke, saya akan tunjukkan tips dan trik dari saya. Jadi gini teman-teman, kalau kita bikin umpan jangan cukup 1 lah. Kalau belum yakin umpan itu udah jadi, itu yang pertama. Kita bikin umpan 2, yang satu umpan putih atau yang satunya umpan kuning. Dengan begitu harapan zong, harapan dapat 1, 2, 3 itu tipis. Kemungkinan kita dapat banyak ya, entah itu 5 ke atas itu kan, kemungkinan ada lah. Tapi kalau kita bawa umpan satu macam, kalau kita umpan kita nggak jadi, ya udah tewas kita di kolam, habis kena bully. Benar nggak teman-teman? Oke, terus yang kedua ini, untuk menyetel tinggi atau dalamnya pelampung itu sangat berpengaruh juga. Kita lihat, kalau saya sih setiap mancing teknik saya itu pasti ke dasar dulu. Gini, gimana ya? Ini antara umpan, ini dasaran. Ini misalkan saja ya, ini dasaran. Saya rasa pelampung itu agak menempel dikit dengan tanah, jadi jangan terlalu ambruk nanti pelampungnya itu. Nah kayak gini lah pelampungnya posisinya nanti.
itu kemungkinan kalau ikan itu numbur, nah, otomatis kita tarik lagi pelampungnya, kita tinggiin sedikit, mungkin dari dasaran ini umpan tinggi ini, tinggi ini. Nah, jangan terlalu dasar, jangan terlalu tinggi dari tanah, dari apa, di dalam lumpur itu. Sebab kalau di lumpur ya, kalau kolamnya bersih, kalau kolamnya bersih itu dasar tetap dimakan ikan. Tapi sempat kolamnya berlumpur, terus ada yang punya kolam nanti ngaduknya juga, entah itu bekas pijakan kaki, umpan kita masuk ke dalamnya, gimana ikan mau makan kan? Nah, kalau bisa segini lah menurut saya sih, dari dasar mungkin sekitar berapa senti, itu bisa kita nyetelnya, kita lihatnya dari pelampung kita. Jadi ada beberapa teman-teman kalau mancing itu, kalau nggak apa ya, kuncinya itu kroto atau telur semut. Kalau kita mancing, kita nggak punya kedua-duanya itu, kita nekat mancing, kemungkinan zong itu lebih besar, sebab kita kalah umpan sama teman-teman yang lain. Itu saja sih. Terus kalau kita udah komplit, punya kroto, punya telur semut, nah, ini ada satu trik atau tips dari saya agar teman-teman bisa apa ya, yang jelas tuh cepat nariknya lah, cepat strike. Sering mancing ada rembesan, ada perupusan itu, terus kita lempar nggak mau makan. Nah, saya juga punya triknya ini. Teman-teman cukup cari udang sawah atau udang sungai. Jadi kalau di sini namanya itu untuk ombeng. Kalau di tempat kami di Jambi itu ombeng namanya ya. Ombeng itu ada udang macam-macam lah, bisa udang, bisa kroto super. Nah, kroto super kurang lebih seperti ini. Maaf nggak kelihatan ya. Nah, ini adalah kroto super, kroto yang besar. Nah, itu kalau dibikin apa ya, kalau dibikin ombeng itu benar-benar gacor. Teman-teman perlu nyobanya. Yang belum pernah nyoba silahkan dicoba. Jadi gini, untuk pemasangannya sendiri perhatikan ya, ini pancing, saya pakai pancing nomor 10 biasanya kalau mancing. Nah, ini ombengnya tadi kita kaitkan di dekat arah kepala. Nah, jadinya seperti ini nanti ya. Oke, nanti untuk umpannya kita pasangkan di sini di atasnya. Nah, kita untuk contohnya ini saja ya, umpan lama. Nah, ini nah, kurang lebih seperti ini nanti. Jadi ombeng ini bawah ini adalah pemikat ikan, agar ikan itu bisa datang ke umpan kita ini. Itu kunci yang paling utama dalam memancing ikan emas menurut saya ya. Selama saya pakai ini, saya selalu berhasil. Teman-teman di sini juga sering pakai ini. Ini kemungkinan berhasil itu 80%. Itu pasti itu. Ada rembesan ikan yang nggak mau makan. Nah, kita pakai ombeng ini. Itu pasti makan. Kalau nggak
itu tadi, kalau nggak pakai kroto super kita bisa pakai udang. Jadi udang itu nanti ini kepalanya, kita buang kepalanya, kita kupas kulitnya sampai buntutnya. Buntutnya itu kita potong, buang kan, ambil yang dagingnya aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti dagingnya kita kaitkan di pancing tadi, biarkan dia agak panjang ke bawah, baru dipasang umpan untuk menutupi pancingnya. Silahkan dicoba teman-teman. Kalau ini benar-benar terbukti, benar-benar berhasil lah. Jadi buat teman-teman yang sering zong, yang sering dapat sedikit ikannya, boleh dibuktikan seperti ini. Jadi apa ya, kalau kroto itu peminat ikan itu lebih besar. Kroto umpan kita misalkan umpan kukus, ini udah pakai kroto, ini pakai kroto lagi, itu lebih bagus. Itu lebih bagus ya teman-teman. Mungkin itu saja tips dari saya. Silahkan teman-teman coba. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.